Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Shadaqallahu azim. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yang tentunya ini merupakan kewajiban setiap muslim, di mana seorang muslim itu tidak boleh putus, tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang ada, akan tetapi wajib untuk terus diupdate mencari ilmunya. Karena pada dasarnya seperti halnya teko yang dia keluarkan, yang tentunya harus diisi juga. Lamun terus-terusan dikeluarkan, teu dieusian seep. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk minggu ini saya mengambil kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, atau tentang penjelasan dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan dan dibacakan, yaitu dalam Quran surat Jin ayat 1 dan ayat 2, di mana di sini dijelaskan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengarkan bacaan yang penuh dengan menakjubkan, yang penuh dengan kemakjuban. Bacaan apa yang menakjubkan? Tidak ada bacaan yang paling hebat, tidak ada bacaan yang menakjubkan, tidak ada bacaan yang lebih hebat selain adalah bacaan, yaitu adalah Al-Quran. Kalaulah kita merasa hebat, yaitu misalnya bagus, ada sebuah novel, ada sebuah puisi, syair, bacaannya bagus, isinya menarik, isinya menyentuh, tapi justru ada yang lebih hebat lagi. Dan bahkan ini menjadi pedoman hidup bagi umat manusia semuanya di seluruh dunia, itu adalah Al-Quran. Nah, perbedaan antara Quran dengan Al-Quran, kalau di sini Quranan itu artinya adalah bacaan, sedangkan Al-Quran itu lebih spesifikasi, yaitu adalah bacaan dari kalamullah, yaitu adalah Al-Quran yang kita sebagai pedoman hidup itu. Makanya bapak ibu pami nyebat selarasama tekengeng Quran, tapi kedah nganggo al. Pami Quran mah lebih umum bacaan, bisa itu adalah buku, koran, majalah, itu ge bacaan Quran. Sedangkan Al-Quran itu ada bahasa mah ada ma'rifatna. Jadi ada spesifikasi, sehingga Al-Quran tuh lebih mengkhusus, yaitu adalah kalamullah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita perkenalkan dulu Al-Quran di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, dalam ta'riful Qurannya, penjelasan Al-Quran. Huwa kalamullahil ma'jiz, ialah kalam,
atau firman Allah yang penuh dengan kemukjizatan. Apa yang disebut dengan mukjizat? Mukjizat itu adalah kejadian atau sesuatu yang luar biasa yang diturunkan kepada nabi atau rasulnya untuk melemahkan lawannya. Jadi mukjizat itu adalah dengan tujuan untuk melemahkan lawannya, sehingga mungkin nanti lawannya bisa mendapatkan hidayah terhadap apa yang telah dia saksikan. Seperti halnya kejadian mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dengan tongkatnya dia bisa membelah lautan, di mana akal manusia dengan tongkat itu tidak bisa membelah lautan. Nu aya ge titeulem nya ngaranna tongkat itu mah bakal titeulem. Tapi di luar akal tersebut, secara ilmiah tidak akan terjadi yang namanya tongkat bisa membelah lautan. Tapi ketika dilakukan, ternyata itu luar biasa, kejadian yang sangat mustahil. Artinya ada apa sesuatu yang apa di balik itu, yaitu siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas kemahabesaran Allah itu sendiri. Menunjukkan kemahabesaran Allah itu sendiri. Ayo ikhwah rahimakumullah. Nah, dalam hal ini mukjizat itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kalau mukjizat dulu itu adalah berbatas waktu, sedangkan Al-Quran adalah sampai akhir zaman, akhir hayat, ya. Karena ini adalah pedoman dusturina, pedoman hidup kita. Lamun urang meser kipas angin, tangtosna kipas angin teh aya dina kardusna teh sok aya buku pedoman nya, salian kertas garansi aya buku pedoman kumaha cara ngagunakeun kipas angin ieu, kumaha cara merawat kipas angin ieu, kumaha lamun terjadi kerusakan. HP oge urang ge sami aya buku pedomanana, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara ngecasna lamun seep, kan ada. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita sudah ada pedoman atau sudah diatur kehidupan kita itu sendiri. Ayo ikhwah rahimakumullah, selanjutnya adalah al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasulnya. Penutup para nabi dan rasulnya. Penutup para nabi dan rasulnya itu adalah Nabi Muhammad biwasitotil amini Jibril, yang melewati amin Jibril atau malaikat Jibril. Al-maktubi fil masohifi, yang termaktub di dalam mushaf-mushaf tersebut. Al-muta'abbadi bitilawati, yang bernilai ibadah jika membacanya. Oh, luar biasa ya. Ketika kita membaca satu huruf, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Berapa hari? Satu hari kita baca, maka dilipat gandakan dengan 10 kebaikan tersebut. Apalagi yang terbata-bata. Kenapa terbata-bata bisa lebih banyak? Karena dia diulang-ulang. Pertama, dia mujahadah dalam membaca Al-Qur'annya serius. Ayeuna serius maca Qur'ana terbata-bata diulang-ulang. Hayang geura bisa teh gitu kan, dengan serius. Kemudian al-mabdu'i bi suratil Fatihah, yang diawali dengan Quran surat Al-Fatihah, al-mukhtatami bi suratin Nas, dan diakhiri dengan Quran surat An-Nas. Ayo ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Aisyah pernah ditanya oleh sahabat Nabi,
Wahai Aisyah, kumaha eta naon akhlak Rasulullah? Jawabannya naon? Al-Quran, betul. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran atau Al-Quran berjalan. Kenapa disebut Al-Quran? Nah, berarti akhlak Rasulullah, kepribadian Rasulullah, tingkah pola Rasulullah itu mencerminkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya di sini man qala bihi sodako. Nah, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang menjalankan isi Al-Quran, dan orang yang Al-Quran itu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah man qala bihi sodako. Sing saha anu berucap pasti ucapan teh pasti bakal bener, jujur, moal ngabohong, moal gede wadul. Nah, nya moal gedebul, gede wadul naon deui. Burahul. PHP. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tadi adalah dia mencerminkan ucapannya adalah benar, jujur. Karena gak bakal mungkin orang yang mengamalkan Al-Quran, ucapannya, perbuatannya akan berbohong. Dia janji, isuku orang di jajanan mie ayam. Nah, orang isuk, pada non zuhur kedah sholat di dia, engke geus zuhur ku orang di jajanan mie ayam. Nah, siap lah gitunya, ngabring tah. Aipek teh naon? Eueuh eta jelema nu ngajakan teh gitu kan. PHP handeueus teh nya. Itu ai salatna mah ulah handeueul nya ka masjid mah gitu nya. Tah, manusia punya kekurangan ketika dia berucap, ada kalanya dia berbohong. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah berucap, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, maka tidak akan pernah berbohong, tidak akan ingkar Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjanjikan surganya untuk seorang hamba yang soleh, maka Allah akan berikan tersebut. Nah, sekali lagi orang yang mengamalkan Al-Quran tidak akan pernah berbohong, tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah ingkar janji. Karena ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3-nya. Apabila dia berucap, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia khianat. Dia ingkar. Apabila diberi amanat, dia khianat. Nah, itu. Jadi begitu pula dengan Rasulullah tadi, man qala bihi sodako. Barang siapa yang berucap, pasti dia akan jujur. Pasti dia akan menepati janji. Makanya Rasulullah SAW diberikan gelar sebagai Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Jujur gitu ya, betul. Ucapannya selalu benar, bisa dipercaya, betul. Bahkan yang memberi gelar ini juga, yang memberi gelar ini adalah kaum Quraisy. Karena emang kelakuannya bukan kelakuan pribadi Rasulullah itu jujur gitu ya. Dari kecil sampai dewasa ketika beliau dagangnya juga teu ngabohong. Ari kumaha spesifikasina barangna aya kakirangan teu gitu nya. Oh ieu mah alus gitu nya. Oh barangna ieu iPad dipake rusak gitu nya. Oh KW gitu nya. Oh ngabohong gitu nya. Nya jujur misalnya teh ieu barangna tilas teh maksana teh aya kareksakan cacat gitu nya maksana teh aya cacat sakedik lamun misal kantong ieu dipalih dia aya cacat tapi dia mah anyar keneh da. Dikasih tahu sebelumnya barang tersebut
Nah, itu begitu pula dengan Rasulullah. Rasulullah jujur. Yang kedua, orang yang senantiasa apa tadi mengamalkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu dalam dalam kehidupan sehari-hari dia mengaplikasikan apa yang di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah wa man amila bihi ujiro. Barang siapa yang dia beramal bihi ujiro, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Perilakunya, tingkah lakunya, perbuatannya, amalnya, maka mendapatkan pahala gitu kan ya. Betul. Karena maksudnya ini adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Yang ketiga, wa man hakama bihi adalah barang siapa yang menegakkan hukum Al-Qur'an atau hukum syariat Islam bihi adalah, maka dia termasuk orang yang adil. Betul, orang yang adil. Karena hukumannya itu bukan berdasarkan naluri, bukan berdasarkan pikarunyaeun, bukan berdasarkan kasihan, sehingga tidak terlahirlah efek jerak. Nah, makanya dalam Islam salah satunya ada hukuman kisos. Kisos teh naon? Hukuman setimpal. Hukuman setimpal. Di mana kalau ada orang yang membunuh, maka dibunuh lagi. Tapi oleh sama siapa? Sama kodi. Ya, kodi itu adalah hakim. Hakim itu yang memutuskan. Nanti ada lagi yang pengeksekusiannya. Kalau dibunuh, bunuh lagi. Kalau menganiaya, menyiksa, giginya sampai potong, maka harus kudu dipotong nepi ka potong deui eta gigina. Nah, gitunya. Kemudian yang keempat, orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an, wa man da'a ilaihi hudiya ila sirati mustaqim. Barang siapa yang berdoa, kemudian dia juga mengamalkan Al-Qur'an, ilaihi hudiya, maka dia akan mendapatkan hidayah ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Kenapa kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim? Kunaon cik? Setiap hari pertama datos kewajiban eta mah nya da Quran surat Al-Fatihah mah 7 ayat yang diulang-ulang. Yang kedua adalah karena manusia tidak terlepas daripada khilaf, dosa dan khilaf. Manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Kadang dia khilaf, lupa, dan juga dia kadang pernah melakukan perbuatan dosa. Makanya manusia itu penting untuk dibimbing. Harus dibimbing. Makanya di sini tadi wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Salah satunya juga ya Rasulullah SAW itu walaupun beliau itu adalah dimaksum. Maksum itu adalah dijaga ya, maksum itu dijaga dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sehingga beliau itu dijamin masuk surga. Kenapa? Bukan berarti Rasulullah itu tidak pernah melakukan dosa, tapi ketika Rasulullah SAW hendak melakukan perbuatan kesalahan, maka Allah segera menegur. Kemudian langsung teralihkan dan tidak melakukan perbuatan demikian. Ayo ikhwah rahimakumullah. Selanjutnya, ini yang tidak kalah penting. Selanjutnya adalah kaifa nuzulul Qur'anul Karim, bagaimana ini adalah proses penurunan Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Qur'an itu diturunkan 2 tahap. Al-ula yang pertama
minal lauhi mahfuz ila sama'id dunya, diturunkan dari lauhi mahfuz ke sama'id dunya. Jumlatan wahidatan, diturunkannya secara sekaligus 30 juz. Kapan waktosna? Fi lailatul qad, pada malam Lailatul Qadar. Ustaz, iraha atau malam Lailatul Qadar? Ya, kapan gitu kan? Dijelaskan. Sebenarnya tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Tapi malam Lailatul Qadar itu diberikan keterangan bahwasanya ada di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di mana ketika malam Lailatul Qadar tersebut, Bapak, Ibu, ini ya, ini menjadi mulia. Menjadi mulia. Malam ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Bahkan ketika kita berdoa, ketika kita ibadah, maka itu bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa demikian? Kenapa malam ini bisa menjadi istimewa? Karena diturunkannya Al-Quran. Ada 5. Perhatikan. Malam diturunkannya Al-Quran akan menjadi mulia. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran menjadi mulia. Itu adalah bulan Ramadan. Makanya makanya kenapa disebut Ramadan itu termasuk adalah apa namanya? Syahrul Mubarak, Syahrul Karim, Syahrul Quran. Bulan yang istimewa. Apakah bulan-bulan yang lain tidak istimewa? Tidak penting. Semua bulan penting, semua bulan bagus. Tapi karena bulan ini diturunkannya Al-Quran menjadi mulia, menjadi hebat. Yang ketiga, tempat diturunkannya Al-Quran akan menjadi mulia. Yaitu di mana? Haramain. 2 tempat yang diharamkan, Mekah dan Madinah. Ini sehingga 2 tempat ini disebut sebagai Haramain. Haramain itu apa? 2 kota yang diharamkan. Diharamkan apa? Pertama, diharamkan dimasuki oleh orang-orang kafir. Yang kedua, diharamkan dari perbuatan maksiat. Kemudian diharamkan dari apa? Perbuatan-perbuatan, misalnya apa namanya, perbuatan, ya tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya tidak boleh melakukan perbuatan keji. Maka karena ini Mekah termasuk kota yang diturunkannya Al-Quran, maka kota ini termasuk kota yang mulia, hebat ya. Bahkan Mekah ini termasuk destinasi destinasi wisata katanya, bahkan disebut ya, destinasi yang paling banyak dikunjungi. Lamun di urang mah misalnya destinasi teh di Bali, Indonesia meureunnya Pangandaran. Atanapi misalnya Candi Borobudur. Karena ada daya tarik. Ada daya tarik. Begitu pula di sana, bukan hanya daya tarik tempat ini, tapi juga termasuk kota sejarah, di mana di situ adalah nabi-nabi kita diutus. Termasuk kan itu yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim gitu ya. Ayohal ikhwah rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, tadi yang pertama adalah malam yang diturunkannya Al-Quran akan menjadi mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, tadi apa? Bulan diturunkannya Al-Quran akan menjadi mulia, yaitu bulan
Ramadan. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak mulia. Bulannya bagus, bulannya ini, tapi ini menjadi bulan yang istimewa karena diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, tempat diturunkannya Al-Quran akan menjadi mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Yang keempat, orang yang menerima Al-Qurannya akan menjadi mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada yang menyebutkan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW? Apakah nabi-nabi yang lain kecil, badannya leutik? Lain gitunya. Nabi Adam pang badagna gitunya. Buyutna gitu kan. Kenapa Nabi Adam tidak disebut Nabi besar? Nabi besar kita, tak kan bisa ada gitu ya. Kenapa Cik? Umatnya mungkin bisa, boleh, salah satunya adalah umatnya. Umatnya adalah umat terbanyak dan terbesar. Pengikutnya terbanyak. Tapi yang paling tepat adalah karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan mujizat terbesar, yaitu adalah Al-Quran. Itu. Yang kelima, orang yang membaca, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran akan menjadi mulia. Yaitu siapa? Kita semua, umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ada santri ya, wah santri penghafal Quran, rizkina jadi banyaknya, kadang sok itunya, hidupnya menjadi mulia. Kemudian apalagi sok dipakai jadi imam sholat. Kemudian sok dipakai oge jadi lamun suarana saya jadi muazin. Wah, muazin hebat. Kemudian ya jadi qori. Kemudian apa? MHQ, ujian, tahlil misalnya. Bahkan langsung dihajikan, haji gratis, umroh. Kan Hafiz Indonesia gitunya, diumrohkan bagi yang juara 1. Sebegitu mulianya orang yang menghafalkan, membaca dan mengamalkan Al-Quran akan menjadi mulia. Santri-santri oge anu menghafal Quran jadi mulia, komo orang anu sok maca nu ngamalkeun dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa ini. Nah begitu. Selanjutnya, nah, kemudian penurunan Al-Quran yang kedua tadi dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia itu sekaligus 30 juz. Yang kedua adalah minas sama'id dunya ilal ardi, diturunkannya dari langit dunia ke bumi, mufarraqon, berangsur-angsur. Nah, Al-Quran dari langit ke bumi itu berangsur-angsur. Fi maddah salasa wa ishrina sana, diturunkannya kurang lebih sekitar 23 tahun lamanya. Rasulullah SAW diangkat Nabi ketika umur 40 tahun. Rasulullah wafat berumur 63 tahun pas pisan. 40 tahun sampai 63 tahun berarti 23 tahun lamanya. Nah, ada yang menyebutkan 13 tahun itu di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur. Kenapanya diturunkannya berangsur-angsur? Salah satu yang terpenting adalah kita bisa mudah memahami Al-Quran dengan caranya. Salah satunya ada asbabun nuzul. Lamun orang diajar biasanya butuh contoh. Misal pelajaran ekonomi, hararese akuntansi gitunya loba rumus lain sebagainya, dibere contoh kehidupan sehari-hari mah dibere duit. Nah, dibere duit, cak kieu carana, logikana bisnis, logikana jual beli ya kumaha ya. Lebih mudah, lebih gampang. Kemudian apalagi kalau dalam Al-Qur'an ada kejadian ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang berkaitan dengan demikian, maka disebut sebagai asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran.
Kalau asbabul wurud lebih pada hadis. Ayo ikhwah rahimakumullah, selanjutnya. Ini mata ibtida nuzul Quran. Kapan sih diturunkannya? Kapan sih permulaan diturunkannya Al-Quran ke bumi? Tadi kalau di malam Lailatul Qadar itu adalah 30 juz sekaligus. Dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia. Sekarang samai dunia ke buminya teh kapan permulaan teh? Di sini dibacakan. Karena bidaan nuzul Quranul Karim, permulaan diturunkannya Al-Quran yang mulia itu adalah fisabi asyar min Ramadan, ialah ketika pada tanggal di sini sebutkan 17 Ramadan. Li arba'ina sana kholat min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Li arba'ina sana kholat min hayatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabi aina ma kana Rasulullah sallam yatahanus, ketika Rasulullah sallam sedang bertahanus. Naon teh tahanus teh? Mengasingkan diri, bersemedi, apalagi bertapakur, bertapa lah gitunya. Menghindari dari kebisingan kota, kebisingan kemaksiatan. Karena pada waktu itu jahiliyah itu kaum Quraisy itu jahiliyah, kebodohan terlihat, ya. Makanya Rasulullah SAW langsung bertahanus, pergi fi ghara Hira, ke gua Hira. Ketika tadi apa? Li arba'ina sanah kholat min hayatin Nabi, ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Bertahanus mengasingkan diri, bersemedi. Ketika bersemedi, kemudian malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW. Wa huwa yaqulu lahu fi kulli marrah. Iqra. Iqra bacalah. Wa Rasul Karim yujibuhu ma ana biqari. Apa yang saya harus baca? Di sini Rasulullah SAW, ibu, bapak, kabayang ketika di tempat yang sangat sepi, tidak ada orang, tidak ada kehidupan, di mana Rasulullah SAW sedang bertahanus di Gua Hira, ujug-ujug aya nu nyebut Iqra. Kumaha kabayangna? Sieun. Kaget. Wah, bulu kuduk merinding. Betul ya, bulu kuduk merinding. Wah, ujug-ujug gitunya. Aya suara gitunya. Tapi di sini tidak dijelaskan apakah berwujud atau hanya bersuara saja ini ya. Sehingga dijelaskan dalam sebuah keterangan ketika itu Rasulullah SAW pulang lari ke Khadijah, diketrok, langsung menggigil. Khadijah tahu psikologi seorang laki-laki, terkhusus suaminya itu sendiri. Dia tidak langsung kunaon akang, kunaon mas, kunaon aa, kunaon bapak misalnya. Ite katingali aya menang karuas, langsung lompat ke kamar. Dijelaskan dalam sebuah keterangan, Khadijah menyelimuti, hatirisan merenya didejoge menyelimuti saking bergemetarannya. Ruas ogenya. Ketika Rasulullah SAW kemudian tenang, sebenarnya tenang, barulah bercerita. Jadi jadi Khadijah sendiri juga tahu bagaimana menyikapi ketika suaminya demikian, maka demikian. Bapak ibu-ibu, salah satunya gini.
Kenapa seorang laki-laki ketika punya masalah tidak ngobrol, tidak curhat? Lamun ibu-ibu manya, misalnya bapak-bapak enak wih kabumi, ibu-ibu ujuk-ujuk langsungnya curhat kasih bapak. Bapak, duh mamah malieur etanya budak sekolah gitunya, ieu biayaeun dan sebagainya. Ieu teh lieur jangar cenah. Lamun cek bapak masuk jawabna naon? Geus lalandong meuli paramek gitu kan namun lieur mah. Tapi kan lain jawaban eta teh meuli paramek obat gitunya. Eta mah hanya sebatas mengungkapkan kegundah-gulanahan dan permasalahan yang ada di rumah. Pengen ditenangin. Tapi lamun laki-laki justru berbeda, ibu-ibu. Biasanya laki-laki itu berpikir dia tidak akan mau menceritakan sebelum hatinya tenang. Ketika itu dia berpikir dia akan bercerita kalau misalnya dia sudah menemukan jawabannya sendiri. Makanya laki-laki diciptakan sebagai seorang pemimpin itu dia juga diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu ya. Jadi laki-laki akan lebih dia akan ketika menyendiri dia akan berpikir, dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika dia sudah cukup untuk kemudian dia akan bercerita kepada istrinya. Ayoul ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya maka tadi kembali bahwasanya tadi Al-Qur'an itu diturunkan yang 17 Ramadan itu adalah yang mana? Adalah Quran surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Nah, ayat 1 sampai 5. Jadi hapunten misalnya ayat naon namanya teh aya non istilahna teh nya aya punten misalnya ayat nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Nah, lamun disebut nuzulul Qurannya diturunkannya Al-Quran secara sekaligus itu adalah di malam Lailatul Qadar. Kalau 17 Ramadan itu lebih tepatnya sebagaimana adalah di sini itu lebih tepatnya adalah diturunkannya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi bukan berarti apa-apa. Berarti 17 Ramadan itu memperingati Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gitu. Nah, tapi tersawiyos itunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi ya malam Lailatul Qadar itu adalah tidak bisa ditentukan tanggalnya. Cuman yang pastinya itu adalah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu yang tepatnya. Sedangkan untuk diturunkannya ayat pertama atau surat pertama yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Ayoul ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di sini dijelaskan Al-Quran itu memiliki nama-nama lain. Selain Al-Quran juga adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan itu adalah pembeda. Membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Membedakan karena Al-Quran itu mengarahkan dan menjelaskan. Seseorang ketika karena hati manusia juga punya ada punya hati naluri bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Bapak Ibu lamun ningali runtah di payuneun kumaha perasaanna? Saregsegnya disaregseg. Cukup saregseg unggul henteu kudu dipiceun. Tapi anu gengsi anu horea mah da embung gitu nya. Da lain bagian urang da aya anu bebersih. Anu jumsih gitu nya. Hate urang mah bisa ngabedakeun lamun ieu kotor teu nyaman.
WC. Ibu-ibu lamun ka masjid, bapak-bapak ka masjid aya WC. Nih sareugseugnya kalotor gitunya, karoneng, bau gitunya. Bau jengkol. Aya nu betah gitu henteu. Tidak ada satu orang pun yang betah. Hayang ngabersihan hayang sih sabenerna mah gitunya sabenerna. Tapi aya nu hoream gitunya da embung. Gablok. Dan begitu pula kita juga sama bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Nah, termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, az-zikro itu adalah pengingat, di mana kita ditugaskan. Al-Quran itu adalah mengingatkan, ya, mengingatkan kita. Dan yang terakhir adalah Alkitab, ya, Alkitab. Dan sifatnya dari Al-Quran itu sendiri adalah rahmah, yang memberikan rahmat. Apa itu rahmat? Jauh daripada laknat. Ari laknat naon? Laknat itu jauh dari rahmat gitunya, atau ya tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Kemudian memiliki sifat sebagai asyifa. Apa itu asyifa? Obat. Kemudian mubarak, keberkahan, mendapatkan keberkahan. Basyir, memberikan kabar gembira. Dan nazir, memberikan kabar apa ya? Kabar ancaman gitu ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kajian kita masih panjang, materi kita masih panjang. Ini baru permulaan, baru ta'rif. Ya, baru ta'rif. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dicukupkan sekian. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.